Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lihat kitab Firqatun Najiyah sampai di mana, Bu? Firqatun Najiyah Al-Qiyamul Mamnu. Sekarang kan pasal baru, berdiri yang dilarang. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu dalam kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, pasal tentang Al-Qiyamu Al-Mamnu, berdiri yang dilarang ketika menyambut seseorang. Jadi ada seseorang yang mau menghormati orang lain, dia biasanya berdiri dulu. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyatamassala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka orang lain berdiri untuk memuliakannya ketika menyambut kedatangannya, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dalla hadzal hadis, hadis ini menunjukkan anna hadzal din, agama yang mulia ini, yanha an istiqbalin nas wa qaidun summa qama bisababi juhuri aw jaa rajulun minhu. Menerima tamu dalam rangka memuliakan tamu yang datang, pada asalnya ia duduk lalu menyambutnya sambil berdiri supaya dianggap lebih terhormat. Ini dilarang. Hukumnya makruh. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Wa qala Anas ai Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata radhiyallahu ta'ala an, ma kana syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lah lima ya'lamuna min karahatihi atau min karahiyatihi lidalik. Dulu maka syakhsun, tidak seorang pun yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Mereka lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'aw lam yakumu lahu, mereka ini kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tidak menyambut sambil berdiri. Kenapa demikian? Lima ya'lamuna min karahiyati lidzalik, karena mereka tahu Nabi tidak menyukai disambut dalam keadaan berdiri. Maksudnya disambut sambil berdiri. Nabi kalau datang, sahabatnya berduduk tadinya, kemudian para sahabat berdiri menyambut beliau, Nabi tidak menyukai ijlisu, duduklah kalian, begitu. Penghormatan seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan. Kalau di negeri kita, mungkin penyambutan ini dianggap hal yang wajar. Malah kalau nggak berdiri dianggap perlu dihajar, gitu. Nasallallahu ta'ala assalamualaikum. Tapi benar sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Yang benar tidak begitu. Yang benar, manusia yang tadinya duduk ketika ada orang lain datang dan dia sudah bisa mengerti di mana arah jalan, tidak wajib berdiri dan juga tidak sunnah berdiri. Tapi kalau sebab mungkin membukakan pintunya karena pintunya tertutup, ya boleh. Ta'zim dengan anggapan menyambut seseorang dengan berdiri ini bisa menjadikan sebab orang yang disambut itu tumbuh sifat apa ibu? Ujub. Nanti ujungnya memiliki sifat apa? Kibar. Sementara Nabi kita berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibar. Engkau tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari sifat apa? Sombong. Biasanya yang suka disambut dalam keadaan berdiri ini para pembesar. Pernah suatu ketika Ibnu Ma'in menjumpai ada seorang raja datang, minta disambut sambil berdiri. Pakaiannya lebar, bajunya besar sampai menyeret di tanah, berjalan dengan membusungkan dada atau mengangkat sayapnya. Maka Ibnu Ma'in setelah manusia tidak ada, dia berkata, inni ansahukum bima ja'a min syariatillah. Aku mau nasihati kamu dengan sesuatu yang datang dari syariat Allah. Tapi raja ini marah. Ala ta'rifuni? Kamu enggak tahu apa saya ini siapa? Gitu. Kata lelaki ini, apa kamu enggak tahu saya ini siapa? Ibnu Ma'in mengatakan, araftuka, saya tahu. Anta qabla an khuliqat anta min ma'in sahinin. Saya tahu kamu itu dari mana. Kamu itu cuman manusia yang asalnya adalah air yang hina. Seketika itu raja menjadi apa? Sadar. Wal'an araftani. Sekarang kamu benar-benar mengenal saya. Artinya apa, Ibu sekalian? Kesombongan itu berbahaya. Ya. Maka kalau kita disambut dalam keadaan berdiri, nggak perlu. Kita minta, kecuali kita memang asalnya berdiri. Kalau menyambut orang itu la ba'sa bihi. Tapi tadinya duduk, tiba-tiba ada si fulan datang disambut berdiri sambil pakai apa namanya? Hadrah ya Bu ya. Rabbana atau hadrah gitu ya. Marhaban ya fulan, marhaban ya fulan gitu. Nah ini tidak disukai. Wallahu a'lam bishawab. Yufahu min hadainil hadisaini annal muslima alladhi yuhibbu an yakuma law nasu inda dukhuli majlisan yata'arradu lidukhulin nar. Kalau kita mau memahami dengan baik pada poin yang pertama ini, dua hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita seorang muslim yang suka orang lain menyambutnya tatkala ia datang dengan cara berdiri. Ini memberikan isyarat dia suka untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi. Ustaz, gimana kalau suami datang? Ini bab yang beda. Kalau ibu-ibu suaminya ketuk-ketuk masih duduk saja, kata para ulama, fala talumu illa nafsaha. Kalau gitu jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Suami datang capek-capek, asik duduk. Ahlan wa sahlan bi, sambil duduk saja. Tuh minumnya di sana ambil sendiri bi. Kata para ulama, tunggulah akibatnya. Jangan cela kecuali dirimu sendiri. Paling-paling keluar surat peringatan gitu ya. Anti tolik, nah gitu. Engkau dicerai bisa. Naudzubillah min dzalik. Ya kalau ini boleh. Kalau ibu menyambut suaminya pulang dari kerja, ditunggu di depan pintu, begitu datang dengan senyuman, ahlan wa sahlan. Ya habibi, masya Allah, hada imraatun salihah. Hadi imraatun. So ini tanda-tanda wanita yang solehah. Suami pulang kerja dia asik main apa itu? Handphone, WhatsApp, apalagi namanya Bu? Instagram atau Telegram. Ini diruqyah saja. Nah ini musibah ya. Wanita itu harus menyambut kedatangan suaminya. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau menyebutkan, "Lau a'tallahu rajulan ra'atan salihatan tantadiruhu hina ma raja'a min makanin ba'idin." Kalau seorang telah diberi oleh Allah sebuah kenikmatan wanita salehah, ciri-cirinya suka menanti kedatangannya dari perjalanan yang jauh darinya, fala takhtaju illa hiya. Dia enggak butuh lagi kecuali cuman istrinya saja. Itu tanda wanita yang
salihah. Tapi kalau seandainya suaminya datang, istrinya bilang, "Afwan, masih di luar, tunggu sebentar." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti istrinya datang gantian suaminya, "Afwan, sudah keluar lagi." Kita lanjutkan umat. Wa anna sahabata radhiyallahu anhum yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban syadidan. Cobalah lihat, tidakkah para sahabat itu radhiyallahu ta'ala anhum manusia yang dikenal sangat amat cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena memang Rasul manusia paling mulia, bukan hanya manusia paling mulia, makhluk paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'adzalika kanu idza ra'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaihim, tatkala mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai para sahabat, lam yaqumulah, sahabat tidak ada yang menyambutnya dalam keadaan berdiri. Limadha, kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu Rasul tidak suka disambut oleh para sahabat liqiyamil dalam keadaan berdiri. Beliau tidak suka. Nabi itu orangnya sederhana, tawadhu. Beliau bahkan berusaha seperti para sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Ibu, kalau makan duduknya bagaimana, Ibu? Seperti duduknya siapa? Ibu ada yang tahu? Nabi kalau makan duduknya seperti duduknya siapa? Beliau mengatakan seperti duduknya seorang budak. Inni la ajlisu inda ta'amika jilsati abdin. Aku ini kalau duduk makan seperti duduknya seorang budak. Wal attaqiu, aku enggak suka bersandar. Karena yang bersandar itu duduknya raja. Duduknya orang-orang kaya. Nah, Nabi duduknya bagaimana? Seperti budak, punggungnya tidak menyandar. Dia duduk di lantai. Seperti kalau ibu-ibu lihat budak duduknya di mana? Di lantai. Tapi kita kadang tidak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa apa? Nabi itu sederhana, tawadhu, rendah hati. Rasulullah SAW beliau pernah naik onta. Anas bin Malik menuntun ontanya. Rasul turun. Rasul minta si Anas naik. Anas tapi tidak mau. Kata Rasul naik. Kata Anas bin Malik tidak pantas. Maka kedua-duanya pun jalan menggandeng apa? Si onta itu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka bila sekalian rahimahullah, sederhananya Rasulullah ini membuktikan bahwa memang Rasul ingin agar manusia tahu innahu abdun. Beliau itu hamba sama seperti manusia yang lainnya. Lakin yuha ilai annahu la ilaha illallah. Cuman bedanya beliau diberi apa? Wahyu. Perkataan beliau ditaati. Sanian, poin yang kedua, yakni i'tadun nasi ayyaqumu li ba'dihim wa khassa idza dakhala asy-syaikhu li ta'id darsi aw li ziyarati makanin minal amkinati wa kadal mudarris idza dakhala ala tullabi fasur'anu ma yaqifu tullabu ihtiraman lah wal yamtani'u min al-qiyam yulamu wa yuwabbihu ala su'i adabihi wa adam ihtirami li ustadihi. Manusia itu sudah menjadi hal yang biasa berdiri menghormati sebagian dari sebagian mereka, terutama jika seorang yang datang ini syekh untuk menyampaikan materi pelajaran atau mengunjungi suatu tempat, mereka sambil berdiri. Demikian pula guru-guru ketika masuk kelas, muridnya bagaimana? Berdiri untuk memberikan penghormatan. Sementara orang yang tidak mau berdiri akan dicela, dianggap buruk akhlak, tidak punya hormat kepada apa? Guru. Ini menunjukkan keterbalikan. Nabi saja tidak suka. Nah, ini maka ibu-ibu, dulu sekali waktu kami masih sekolah di sekolah dasar, itu dianjurkan sama gurunya, kalau guru masuk mana? Berdiri. Kalau mengucapkan sabahul khair, kan gitu. Atau mengucapkan salam, seharusnya yang masuk yang mengucapkan salam. Ini kan kebalik. Sunnahnya dibalik.
Gurunya masuk, muridnya suruh berdiri, suruh mengucapkan salam. Keliru. Mestinya guru masuk ke dalam jumlah yang banyak itu mengucapkan apa? Salam. Nabi kalau menjumpai rombongan yang lebih banyak, beliau akan mengucapkan salam lebih dahulu. Bukan rombongan itu yang mengucapkan salam. Belum lagi disambut sambil berdiri. Ini enggak sesuai dengan sunnah. Nah, maka bagi ibu-ibu dan bapak ikhwafillah atau akhwatillah yang mengelola sebuah lembaga pendidikan, coba jangan diajari anaknya menghormati guru sambil apa? Itu enggak sunnah. Cukup dengan ucapan apa? Salam, cukup ya. Nah, kata adik. Bahkan beliau mengatakan di sini bahwa in sukuta syekh awil muallim alal qiyamila aw law mitalibu al-mutakhallifu anil qiyam yadullu ala hubbi syekh wal mudarris lil qiyami wa yardani nafsaihuma lidukhulin nar. Kalau seorang guru diam saja ketika ada orang berdiri menyambut dirinya, atau bahkan mungkin dia akan mencela, oh kamu kenapa gak berdiri, dihukum misalnya gitu. Kamu tadi tidak datang, saya datang tidak berdiri. Maka orang seperti ini menunjukkan keduanya itu cinta dan suka dihormati sambil apa? Berdiri. Nah berarti orang ini telah mempersiapkan dirinya untuk apa? Masuk ke dalam neraka. Wa yardani nafsahu ma lidukhulin nar. Keduanya itu dipersiapkan dirinya sendiri untuk masuk neraka. Nauzubillah. Walau kana la yuhibbal qiyam lahuma aw yakrahanihi. Kalau seandainya dua-duanya itu enggak mau dihormati sambil berdiri, minimal benci dia dihormati sambil berdiri itu, kenapa dia tidak mengajarkan kepada murid-muridnya supaya jangan berdiri ketika menyambut dirinya? Fahim tun? Walhasil akhwati rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan menyambut manusia itu biasa saja tanpa harus ditambahi dengan sikap berdiri. Jadi seiring berdiri untuk menghormati orang alim atau orang yang masuk akan melahirkan dalam jiwa masing-masing dari keduanya keinginan untuk dihormati. Jadi kalau kita sering dihormati sambil berdiri, nanti lama-kelamaan kita suka dihormati sambil berdiri. Oh, merasa terhormat. Minimal bu akan mengatakan, Masya Allah, aku lebih mulia dari Fulan, Zaidan, Allan, As'alullah ta'ala assalamu alaikum. Ini merusak hati. Lihatlah Nabi SAW bersabda, La takunu awna syaitani ala akhikum. Janganlah engkau jadikan dirimu sebagai penolong bagi setan untuk mengalahkan saudara-saudaramu. Ini maksudnya, kalau ibu-ibu misalnya menyambut orang lain sambil berdiri, secara tidak langsung ibu menolong setan agar yang disambut punya sifat apa? Punya sifat apa ibu? Ujub, bangga terhadap keadaan dirinya. Dan ini rusak. Manusia kalau sudah punya sifat ujub, setinggi apapun derajatnya di hadapan manusia yang lainnya, di sisi Allah dia manusia yang paling hina. Karena manusia itu di sisi Allah sama. Apa yang membedakannya? Sifat ketakwaan yang ada pada dirinya. Wa qala rahimahullah ta'ala, dan beliau berkata, kasirun minan nas, yang ketiga, kasirun minan nas yaqulun, kebanyakan manusia justru mengatakan, nahnu naqumu lil mudarrisi aw syekhi ihtiraman li ilmihi. Kami ini berdiri menyambut seorang syekh atau seorang guru kan tujuannya memuliakan ilmunya, bukan memuliakan apa? Orangnya. Fa naqulu lahu, kita jawab untuk mereka, hal tashkuna fi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adabi sahabatihi ma'hum? Atau hal tashukkuna fi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adabi sahabati ma'ahu? Cobalah kamu perhatikan, apakah kamu ragu tentang kedudukan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesanggupan para sahabat beretika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya apa? Tidak. Wa ma dzalika lam yaqumu lahu. Bersamaan dengan itu engkau tahu sahabat sangat memuliakan Nabi, ilmunya Nabi sangat tinggi.
kok para sahabat tidak ada yang menyambut Nabi sambil berdiri? Tapi Nabi lebih mulia. Wal Islamu la yaqtabilu al-ihtiramu bil qiyam. Islam tidak memberikan bukti penghormatan mesti dengan cara berdiri, enggak. Islam memberikan penghormatan bal yakunu bi ta'ati wa imtisalil amri. Kemuliaan atau memuliakan itu dengan cara mentaati Rasul pada perkara yang ia perintahkan. Wa ilqa'is salam wal musafahah, mengucapkan salam, berjabat tangan, bukan karena berdiri. Karena sebagian orang kan yang mulia telah datang, hadirin diharap jabat tangan enggak, Bu? Enggak. Salam enggak? Juga enggak. Cuman berdiri aja ketika si mulia ini menurut pandangan orang yang menganggap dia mulia. Sudah duduk, hadirin dipersilakan duduk lagi. Kan begitu, Bu? Allahul musta'an. Cuma nunggu si fulan duduk baru kita berapa? Duduk lagi. Ini melampaui batas. Melampaui batas. Maka adalah orang yang datang itu membiarkan orang-orang yang kondisinya duduk tetap duduk, lalu dia menjabat tangan saudaranya itu. Yang datang ini dia ucapkan salam, lalu dia menjabat tangan orang-orang yang duduk itu lebih menghormati dirinya dan diri si fulan yang ada di hadapannya. Wala ibrata biqauli syair sawqi. Tidak ada ibrah, apa namanya itu, kata beliau, tidak perlu dipertimbangkan ucapannya penyair Syauqi. Apa ucapannya? Dia mengatakan kum lil muallim wa fihi tabjilan kadal muallim ay yakuna rasulan. Nah, ini melampaui batas ini, Bu. Berdirilah untuk guru, berikan penghormatan. Guru itu nyaris sebagai seorang utusan atau seorang roh. Ini enggak perlu, ini kan syair enggak ada dalilnya. Hormati gurumu sambil berdiri, karena guru itu nyaris menjadi seorang rasul. Nah, ini enggak perlu digubris syair ini. Karena bertentangan dengan apa? Dengan syariah. Limukhalafati qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, menyelisih ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin tidak punya dosa. Alladzi karahal qiyam, ia benci disambut sambil berdiri. Fakana man ahabba tastaujabu lau dukhulan nar. Makanya barang siapa yang suka dihormati sambil berdiri, kata Nabi, dia pantas untuk masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Faham enggak maksudnya ini, Bu, ya? Jadi seperti majelis-majelis seremonial gitu, Ibu, menunggu kedatangan fulan. Nanti kemudian fulan datang, diberi pengumuman si fulan telah datang, hadirin diharapkan berdiri. Nah, ini enggak boleh seperti itu, enggak boleh. Atau di kelas ada mau pelajaran, si ketua kelasnya mengatakan Pak Guru sudah datang, maka mereka berdiri lalu mengucapkan selamat bagi Pak Gurunya. Itu enggak ada contohnya. Paham? Tapi kalau misalnya ibu-ibu suaminya pulang udah menjadi kebiasaannya menyambutnya, itu bab yang berbeda. Itu bab yang berbeda. Nampak tadi. Yang keempat, Ibu. Kasiran ma nakunu fi majlisin fayadkhul ghani fayaqumu laun nas. Banyak terjadi di kalangan masyarakat atau acap kali ini terjadi. Dalam sebuah majelis ada orang kaya, konglomerat lah begitu. Atau kalau bahasa kita apa, Ibu? Ya begitulah, apa namanya? Darah biru begitu. Apa, Bu, bahasanya, Bu? Bangsawan. Nah, begitu. Bangsawan atau bangsawati datang, lalu mereka menyambut sambil berdiri. Wa yadkhulul fakir, tapi giliran orang fakir, ma fi syai'in seolah-olah enggak punya apa-apa. Fala yakumula, enggak ada yang nyambut. Man huwa, memang siapa dia, kan begitu. Ini musibah. Ya. Fa yajidu fi nafsi hikdan al-ghani. Akhirnya apa? Membuat orang-orang fakir menjadi merasa cemburu kepada orang-orang yang kaya. Atau ini sikap apa namanya, Ibu? Mudahana. Mudahana itu artinya bahasa kasarnya, mohon maaf Ibu, menjilat. Mau mencari kebaikan-kebaikan seolah-olah itu yang bermanfaat buat dirinya. Ini kira-kira apa yang bisa bermanfaat buat dirinya. Wal jalisina li hadhil muamalah wa takunu sahna bainal muslimin allati nahal islamu anha wa kana sababu wal qiyam.
Ini membuat hati kaum muslimin berselisih. Hati mereka pecah. Muamalah yang kayak begini cuman muamalah apa namanya Ibu? Cuman pemanis saja. Padahal hatinya benci. Ya suruh berdiri terpaksa berdiri. Senyumnya pun dipaksakan. Kan begitu Ibu. Itu membuat hati kaum muslimin pecah. Ternyata sebabnya cuman menyambut dalam keadaan berdiri. Sallallahu ta'ala assalamu alaikum. Wa qad yakunu hadzal faqirul ladzi la yaqumun nasu la afdal indallahi min dalikal ghani al muqamu. Kalau begitu berarti si fakir yang enggak disambut sambil berdiri jauh lebih mulia di sisi Allah insyaallah dibandingkan si kaya yang disambut sambil apa? Karena sesuai dengan sunnah. Kata Nabi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Jadi bukan karena sebab kayanya. Nah, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Khamisan. Kita lihat poin yang kelima. Qad yaqulu qail, kadang-kadang ada saja orang yang berkata. Apa kata dia? Idza lam nuqim lirrajulid dakhil, fa rubbama wujida fi nafsihi syai'an 'alal jalisina. Jika kita tidak berdiri memberikan salam penghormatan untuk orang yang masuk, maka nanti dia yang disambut tadi menyimpan sesuatu kebencian. Anehnya, yang banyak ini takut dengan yang satu itu. Ini agak aneh begitu ya, kata beliau. Lalu kata beliau, fanaqulu lahu. Kalau begitu kondisinya, ya kita katakan kepadanya, nasrah lihadal qadim anna ma'abba taufiq qulubina wa annana naqtadi bi rasulillahi alladhi yaqra'ul qiyama lahu wa bi sahabatihi alladhina lam yaqumu lahu wa nahnu naqra'u lil qadim dukhulin nar. Kita jawab kepada mereka begini, jelaskan bahwa orang datang ini kita mencintainya di dalam hati kita, bahwa kita meneladani Rasulullah yang tidak suka diberi penghormatan, serta para sahabat yang tidak suka menghormati sambil apa? Berdiri. Kita suka orang ini tidak dijilat neraka. Itu bukti kita mencintai dan menghormatinya. So kalau kita berdiri, kita menyebabkan dia suka dimasukkan ke dalam neraka. Ini jawabannya, masya Allah. Maka sebenarnya Bapak sekalian, ini mudah dan saya pernah mempraktekkan ini, Pak. Ibu-ibu, ketika kami diundang di salah satu kabupaten, ada bupatinya datang, diminta untuk apa? Berdiri. Saya duduk di depan karena diminta untuk memberikan tausiah. Saya tidak berdiri. Sampai pertama kali bupati itu datang menjumpai saya menjabat tangan, saya juga tidak berdiri. Sampai dia pun duduk di sebelah saya. Selesai itu dia berkata, apa yang membuat Anda tidak berdiri? Saya bacakan hadis ini. Saya sampaikan kepada dia, barang siapa yang menyukai dirinya dihormati dalam keadaan berdiri, maka silakan mengambilkan tempat duduknya di dalam api neraka. Man ahabba ayyatamassalan nasu lahu qiyaman falyatabawa maq'adahu finnar. Maka sejak saat itu pegawainya berkata kepada saya, tidak pernah mau bupati ini disambut sambil apa? Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah pensiun Ibu. Beliau sudah pensiun. Nah, masya Allah, berarti apa Ibu sekalian? Ini hikmah. Mungkin dia tidak tahu. Kalau kita terapkan sunnah, insya Allah ini jadi kebaikan baik. Kalau kita mudahana ikut-ikutan orang berdiri, kita berdiri, Islam tidak akan dikenal. Karena kemuliaan manusia itu dinilai dari sisi takwanya, bukan jabatannya, bukan kekayaannya. Alayhi salatu. Sebaliknya, ketika di sebuah majelis di masjid ini ya, datang seorang yang dianggap habib, semua berdiri kecuali saya. Begitu beliau ceramah dari awal sampai akhir isinya mencela orang yang menyambut tidak dalam keadaan berdiri. Saya bilang nggak apa-apa, supaya orang nanti bertanya kenapa saya tidak berdiri. Ternyata benar, 3-4 orang bertanya kepada kenapa Anda tidak berdiri. Saya bacakan hadis ini, saya sampaikan kepadanya. Lalu dia mengatakan, Anda benar, berarti Habib itu yang salah. Orang melihat, artinya manusia paham bahwa kita tidak butuh orang mencela atau memuji kita. Kalau ini kebenaran, kenapa tidak? Faham tuh? Nah, jadi ibu-ibu demikian harusnya memuliakan seseorang
karena ilmunya dalam hatinya. Yani kita yakin karena kita lakukan itu mengamalkan sunnah, kita tidak suka kalau orang tersebut dijilat oleh api neraka. Kita lanjutkan Ibu poin yang berapa? Yang ke-6. Qad tasma'u min ba'dil masyayikh yaqulun inna Hisanu sya'ri Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul qiyamul aziz alayya fardun fahada ghairu sahih. Apabila pernah mendengar dari sebagian masyayikh yang mengatakan bahwa Hasan, ya, penyair Rasulullah mengatakan berdirinya orang mulia padaku adalah keharusan. Ini enggak sahih. Riwayat-riwayat ini enggak sahih. Betapa bagusnya perkataan murid Ibnu Battah Al-Hambali. Yang sana diterjemahnya adalah cukuplah kita memenatkan badan kita. Jangan membebani saudaramu untuk menyambutmu dengan menghalalkan sesuatu yang haram untukmu. Kita semua pasti ingin memurnikan persahabatan dengannya. Lalu untuk apa kita menodainya? Maksudnya cukup kita memenatkan badan kita, jangan tambah lagi orang lain menjadi penat karena ingin menyambut kita. Ini artinya sudahlah, saya dengan mereka itu sama saja. Yang duduk biarlah duduk, yang berdiri biar berdiri. Kemudian yang berdiri ketika salah berjabat tangan kepada orang-orang yang duduk. Itu yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ini beliau sampaikan. Kenapa dimasukkan dalam bab mindas firqatin najiyah? Karena beliau melihat banyaknya orang yang bersikap gulu dalam menyambut tuan guru mereka. Terlalu melampaui batas. Bukan hanya berdiri dalam menyambutnya, ibu, mencium telapak tangannya bolak-balik. Bahkan kadang-kadang sorbannya dilepas, diletakkan di tanah supaya diinjak-injak oleh tuan guru itu. Bahkan terkadang bekas jalannya dicium-cium. Karena dianggap bisa mendatangkan apa? Barokat. Nah, makanya belajar ini ditolak oleh syariat, ya. Memang ada berdiri yang sahih, yang diperintahkan, yang disyariatkan. Di mana Nabi mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, ini berdirinya ini hanya dilakukan oleh tuan rumah saja. Ini orang datang, tamu banyak, lalu si tamu datang lagi, tuan rumah yang datang menyambut, yang lainnya enggak. Itu sunnah. Maksudnya itu mustahab, disukai. Seperti ibu-ibu tadi di rumah menyambut kedatangan siapa? Suaminya, enggak apa-apa. Tapi kalau menyambut kedatangannya dibuat pasukan khusus, berdiri semua. Biasanya ibu-ibu kalau ada pesta pernikahan ya Bu, dibuat khusus 10 orang dibuat di depan menyambut ini. Yang tadinya itu kemudian berdiri. Makruh, hukumnya makruh, tidak disukai. Harusnya yang menyambut berdiri siapa? Tuan rumahnya. Pasukannya duduk saja nggak apa-apa. Atau teman-temannya duduk saja. Itu yang disukai. Udah kebiasaan Ustaz, tapi hukumnya makruh, tinggalkan. Nanti orang nggak mau datang lagi, itu prasangka buruk. Karena syariat Allah nggak mungkin membuat manusia menjadi apa? Mudarat. Fahimtunna? Ayatul umat, fahimtunna? Barakallahu lana wa lakum. Baik, sampai di sini kita tanya jawab sebelum kita ke atas. Ada pertanyaan? Mat? Di sini Ustaz, masalah berdiri ini jika berhubungan dengan kedinasan, misalnya polisi atau tentara, misalnya ada suami kita atau orang tua teman yang berdinas, kan otomatis biasanya tentara itu spontan begitu ada komandan berdiri langsung hormat, itu seperti apa hukumnya? Kadang-kadang ibu dan sekalian, ada suatu perkara, di mana ibu tidak perlu bertanya atau seseorang tidak perlu bertanya. Sebab ketika bertanya itu akan memberatkan bagi dirinya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, yakni wahalaka man qablakum bikasrati su'alihim. Orang sebelum kalian itu jatuh kepada jurang kebinasaan dan kesulitan karena terlalu seringnya bertanya. Maksudnya begini, Bu. Menanyakan sesuatu yang sudah jelas. Menanyakan sesuatu yang sudah gamblang. Ketika ditanyakan itu menjadi berat.
tadi kalau ibu nggak bertanya, saya nggak akan jawab, selesai perkaranya. Tapi karena ibu bertanya, saya jadi menjawab, maka akan terasa berat buat ibu-ibu olehnya. Paham maksudnya ibu? Tadi kalau ibu-ibu tadi nggak bertanya, itu nggak berat. Tapi karena ibu bertanya, ya saya harus apa? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, berat nggak berat harus ibu terima. Soalnya atau tidak? Saya mau tanya, hadis itu berlaku untuk siapa, Bu? Man ahabba, barang siapa yang dia menyukai. Kata Nabi SAW, untuk dihormati oleh manusia sambil berdiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan dia mengambil tempat duduknya di dalam api. Itu untuk siapa hadisnya, Bu? Untuk siapa? Ada pengecualian enggak? Kecuali tadi tamu yang disambut oleh siapa? Tuannya. Selain daripada itu, enggak. Suami ya jelas. Nah, pas dari itu sekalian, kalau gitu jawabannya sudah paham toh? Sudah paham atau belum? Paham ya Bu ya? Oh, enggak kok, saya enggak mengatakan wah ini tentara sama polisi masuk neraka semua ini. Enggak. Ibu yang menafsirkan itu, bukan saya kan itu ya. Nah, makanya enggak begitu. Tapi kita katakan apakah itu boleh dalam syariat? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kan mereka belum tahu, mereka belum paham. Paham tuh? Mereka punya niat mendidik supaya anak buahnya punya apa? Kedisiplinan. Paham tuh? Ibu jangan tanya lagi. Nanti kalau bapaknya ditanya lagi makin dalam, ibu makin sulit. Anak kuliah, larangan ini umum untuk setiap perkara kecuali yang ditetapkan oleh syariat. Wadih, paham ibu-ibu? Paham tuh nah? Baik, barakallahu. Silakan yang lainnya. Menikah, ayahnya itu ahli kitab, kemudian ibunya muslim. Lalu siapakah yang lebih berhak untuk menjadi wali? Apakah keluarga ibunya atau wali hakim? Ibunya muslimah, ayahnya ahli kitab. Nasihat kami yang pertama perlu diketahui, ini pernikahannya tidak sah. Lelaki non muslim menikah dengan wanita muslimah, pernikahannya faskhun. Karena Allah melarang wanita muslimah menikah kecuali dengan seorang muslim. Nabi kita mengatakan la yankihul muslimatan illa muslimah. Muslim. La yankihul mu'minah illa mu'min. Jangan sampai menikahi wanita mukminah kecuali lelaki yang mukmin. Hukum pernikahannya faskhun. Kalau pertanyaannya itu di masa lalu Ustaz, berarti tidak ada masalah. Sudah terjadi, maka anaknya bagaimana? Tetap anak dari keduanya itu. Dan jadi pertanyaannya, kalau si wanita ini, anak wanita ini muslimah, kemudian dia mau menikah, siapa yang menikahkannya? Sultan. Karena Nabi kita berkata, yakni as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan itu menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali baginya. Boleh nggak wali dari pihak ibunya? Tidak boleh. Maka yang menikahkannya adalah saudara laki-lakinya kalau ada. Kalau dia punya saudara laki-laki atau paman dari pihak ayah yang beragama Islam, itu yang menikahkan. Tapi bila tidak ada, maka yang menikahkannya siapa? Penghulu, wali hakim. Namanya memberikan hak perwalian kepada si wali hakim tersebut. Paham tuh? Nah, barakallahu fikum. Ada yang lainnya? PR-nya sampai di mana? Pak, ada pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada problem Pak. Kita di majelis taklim kita di kampung itu begini. Setiap pelaksanaan majelis taklim, kami itu biasanya pengurus-pengurusnya juga kalau masuk ke majelis taklim itu kami duduk-duduk aja Pak, mereka yang masuk. Tetapi ada himbauan dari mereka-mereka yang hadir di situ, kenapa saya nggak disambut berdiri. Nah itu bagaimana nanti menerangkan kepada orang-orang itu, apakah kita serahkan kepada ustadz yang mengajar di situ menerangkan hadis yang demikian itu. Demikian Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Kalau misalnya pengajiannya di rumah, ya tuan rumahnya yang menyambutnya. Tidak semua yang datang sana. Kalau itu masjid, maka ustadznya menjelaskan bahwa kedatangan orang yang ke dalam masjid itu tidak perlu baginya disambut, mestinya dia yang harus menghormat. Caranya sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada apa? Masjid. Kedatangannya dengan sebuah undangan pengajian sudah dianggap sebagai sambutan. Ustadznya menjelaskan, dibawakan hadis ini. Kalau misalnya ibu khawatir kalau ibu menerangkan nanti akan salah paham, agar ustadz yang ada menyampaikan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, akhir. Baik, kalau tidak ada ibu. Ini ada pertanyaan. Kalau kita pulang ke Jawa, Ustaz ya, kayak ini berarti berdiri di rumah kan apa gitulah dari buat rumah gitu. Nah, Kita ini kan sudah nggak mau lagi nih salaman dengan saudara ipar atau saudara yang bukan mahram lah. Cuma kalau di sana itu kan belum terbiasa, nggak terbiasa seperti itu gitu. Tetap mau salaman sama kita. Jadi apa boleh kita pakai sarung tangan gitu Ustaz dari Tuhan kulit? Tapi sebenarnya memang nggak boleh, cuma dia mau menegaskan aja boleh atau tidak gitu. nah, al-jawab tidak. Jadi ibu tidak boleh menggunakan apa? Sarung tangan kemudian berjabat tangan dengannya, karena sarung tangan itu tidak menghalangi setan datang, begitu ya. Dan tidak menjadikan sebab halalnya sesuatu yang tadinya diharamkan oleh syariat. Nabi kita mengatakan, yakni atau Aisyah menyebutkan tidak pernah Nabi SAW menyentuhkan tangannya kepada tangan wanita yang bukan hak bagi dirinya. Dan Nabi mengatakan, sungguh demi Allah, ditusuknya kepala seseorang dengan paku lebih aku sukai dibandingkan harus berjabat tangan dengan wanita yang bukan hak bagi dirinya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kalau misalnya ibu datang ke sana, diterangkan dulu Islam menjelaskan tentang mahram. Mahram itu artinya sesuatu yang dilarang untuk dinikahi dengannya. Siapa saja, ini ayatnya dalam Al-Quran. Sebutkan, bacakan. Kalau terangkan, jadi mohon maaf kalau besok saya tidak salaman lagi kepada fulan sebagai ipar saya, fulan sebagai misan saya, karena dia tidak masuk dalam kategori mahram. Akan tetapi saya memuliakan mereka. Ini lebih baik. Ya, kalau ibu diam saja, tiba-tiba ibu berkata nggak boleh, kamu bukan mahram saya, nanti ibu dituduh golongan yang sesat, gitu ya. Nah, jadi ibu sampaikan ayatnya. Ustaz bakal marah, itu konsekuensi dalam dakwah. Yang penting kita sampaikan dengan cara yang paling baik. Sudah yang terbaik kita sampaikan dengan cara yang paling sopan. Kita beri hadiah. Beritahu saya nggak salaman dengan Anda saya beri hadiah. Nih, itu lebih baik, Bu. Kami dulu caranya seperti itu, menepis mudarat yang lebih besar, kami siapkan hadiah. Jadi begitu ada misan atau sepupu atau ipar yang datang, ketika mau berjabat tangan, jabat tangannya nggak usah, tapi sebagai bentuk kasih sayang, ini hadiah buat Anda. Dia terima. Yang tadinya mau marah nggak jadi apa? Marah. Karena dapat apa, Ibu? Nabi kita berkata, tahadu. Salinglah kamu memberi hadiah, niscaya kamu akan saling mencintai atau menyayangi. Kalau ibu tidak berikan hadiah, mungkin ia akan membuka pintu yang lainnya. Tapi ibu datang lagi, esoknya kasih hadiah lagi, insya Allah dia akan mengatakan, oh saya memaklumi kok pendapat Anda orang yang baik. Kan begitu, Ibu. Kalau memang sudah nggak pernah datang, hadiah juga enggak, kabar juga enggak, tiba-tiba afwan, haram hukumnya. Nah, ibu akan dituduh golongan yang apa? Sesat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kelas? Nah, yang marah suaminya. Hah? Kalau nggak salaman gitu. Suaminya marah. Suaminya diberi nasihat, ya zauji ittaqillah. Suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki kan pemimpin bagi wanita. Apa maksudnya pemimpin? Mengarahkan yang sesuai dengan syariat Allah. Suamiku, ingat Nabi berkata, warrajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Lelaki pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya.
Suamiku kan tahu hukumnya, tidak boleh berjabat tangan. Mengapa engkau memerintahkan kepadaku? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Kalau perintah itu kamu paksakan, nabiku berkata tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Insya Allah setelah itu suaminya akan mencintai. Insya Allah akan menyayangi, tidak akan marah-marah lagi. Nah, sudah dicoba belum Ibu? Dicoba dulu. Jangan rasa takutnya didahulukan. Dicoba dulu. Kadang manusianya khawatir saja. Ternyata suaminya tidak marah. Nah, malah bangga dengan istrinya. Baik kadang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.